Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahran mubarakan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sore hari ini kita akan mengkaji tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Namun sebelum kita bicara tentang hal yang membatalkan puasa, salah satu yang diwajibkan bagi orang yang berpuasa itu ada dua. Pertama, an-niyat. Yang kedua, al-imsaku anil muftirat. Niat itu wajib, dan niat itu puasa harus dijatuhkan pada malam hari at-tabyid. Wa mahallu al-qalbu fala yustaratu an nutqu biha bil lisan. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati dan tidak mesti harus diucapkan sebetulnya. Yang wajib itu tabyituha, iqawa lailan qabla al-fajri likulli yaumin min Ramadan. Menjatuhkan niat pada malam hari sebelum fajar setiap hari itu dalam hati, walaupun qada itu niat. Yang kedua syaratnya al-imsak anil muftirat, menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian puasa itu sendiri, yang dimaksud dengan menjaga dari hal yang membatalkan puasa itu diantaranya yajib al-imsaku anil akli, menjaga dari makan, wasyurbi dan minum, wan idhali kulli ma lahu hazam, termasuk sesuatu yang bisa masuk dalam tubuh kita, walau saghiran, sekalipun kecil. Itu di mana masuknya? Min manfaatin maftuhin, dari lubang-lubang yang sudah terbiasa seperti hidung, mulut, apa itu bisa membatalkan puasa. Seperti itu diantara hal-hal yang membatalkan puasa, menggugurkan. Bagaimana kalau orang makan dan minum lupa? Wa man akala aw syariba nasiyan walau katsiran lam yuftir. Barang siapa yang makan dan minum lupa walaupun banyak, itu tidak membatalkan puasa. Sebab hadis Rasulullah dalam sebuah hadis menjelaskan, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa yang lupa sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, fa akala aw syariba falyatum saumahu, dia makan dan minum maka dia harus sempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa syaqau, maka sesungguhnya Allah telah memberikan makan gratis dan minum gratis. Rawal Bukhari. Jadi bagi orang yang terlupa, apalagi hari-hari pertama puasa, karena di kantor biasanya udah disiapkan oleh OB itu minum, lupa dia, habis lihat membaca buku, tahu ada gelas diminumnya. Begitu habis gelas, dia ingat kalau sedang puasa, maka itu tidak batal puasanya, sempurnakan karena lupa. Yang kedua termasuk yang membatalkan puasa, wal istiqai ay ikhrajul qai bil usbu'i, yaitu mengeluarkan untah disebabkan dengan jari dia, bukan muntah sendiri tapi sengaja untuk dimuntahkan. Kecuali kalau ada sesuatu yang membuat dia muntah, seperti naik kendaraan atau mungkin naik bis, mendesak-desak, kemudian karena mau Ramadan kemudian mencari mau ke Tanah Abang, mau kemana gitu, naik kereta, berdiri, pusing, akhirnya muntah. Itu tidak puasa. Sebab Rasulullah sendiri dalam sebuah hadis, man dara'ul qai' ay ghalaba wa wasaimun falaysa alaihi qada'un wa man istaqa falyaqdi. Barang siapa yang muntah, muntahnya itu bukan karena sendiri, karena dikalahkan oleh situasi, wa wasaimun, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, falaysa alaihi qada'un, maka dia tidak wajib membayar. Tapi wa man istaqa, barang siapa yang berusaha untuk dibuat muntah oleh dia sendiri, fal yakdi, maka dia wajib membayar, mengkodok puasanya. Ini juga ada satu pendapat yang mengatakan bahwa mengkias antara swab dengan istisqa. Kenapa? Swab yang membuat batalnya puasa itu kan kalau jari kita dimasukkan ke dalam mulut kita kemudian muntah. Gimana kalau tidak muntah? Berarti kan tidak batal. Begitu juga kalau swab kita masukkan, ini pendapat Majelis Ulama ya, Majelis Ulama yang terbaru itu, swab
tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dimasukkan, ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita, tidak sampai ke dalam tenggorokan di tengah-tengahnya ini, kemudian tidak juga membuat muntah. Itu salah satu Dewan Pakar Syariah dari MUI itu, Kiai Haji Junaidi, mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Ya itu kalau sudah pendapat MUI berarti kita bisa pegang lah itu. Selanjutnya yang bisa membatalkan puasa itu wal jima, berhubungan suami istri, jelas itu. Wa ikhrajul mani, dan mengeluarkan mani, walaupun tidak berhubungan tapi dikeluarkan, itu juga bisa membatalkan puasa. Bil istimna'i, dengan berusaha untuk play gitu, awil mubasyarati, atau dia disentuh dengan apapun dia tidak keluar, itu juga bisa membatalkan puasa. Fa innahu muftirun amma khuruju bin nadri walau kana muharraman. Adapun keluarnya itu dengan karena sebab memandang sesuatu, walau kana mahram, meskipun yang kita sentuh itu adalah istri kita atau apa, atau wabil fakri, atau dengan memikirkan sesuatu yang kurang baik, wa ghairu muftir, tapi tidak bisa membatalkan puasa. Ya karena dia hanya memandang saja tapi tidak sampai melakukan. Karena di zaman Rasulullah pernah ada kejadian gitu. Artinya orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari, dia melakukan hubungan suami istri di siang hari, kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk mengganti. Datang ke Rasulullah langsung bertahala, ya Rasulullah, rusak saya ini, hancur Rasulullah. Wa ma halaktuka, apa yang membuat kamu rusak? Waqa'tu imratan nahar, sesungguhnya saya telah melakukan hubungan suami istri di siang hari. Akhirnya disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh, saya nggak sanggup ya Rasulullah, yang sebulan aja begini nggak kuat. Kau ta'amu sittina miskinan, beri makan 6 orang miskin. Saya ini orang yang paling miskin ya Rasulullah. Atau merdekakan budak, saya juga nggak punya uang. Akhirnya Rasulullah menyuruh mencari orang yang termiskin di sekitar situ. Tidak ada yang ketemu kecuali dia yang paling miskin. Akhirnya apa? Itu gandum diberikan kepada dia. Artinya jangan coba-coba kita melakukan hubungan suami istri di siang hari, karena itu bisa, samping bisa membatalkan puasa, juga ya bisa juga kita diharuskan membayar dam atau membayar kafarat. Kalau kita mungkin sekarang bisa-bisa saja, tapi kafarat untuk sekarang ini bagi orang yang kaya gampang saja, itu sitin miskin, mencari 6 orang miskin. Kalau untuk sekarang mungkin pada zaman modern sekarang ini yang pas barangkali tidak memerdekakan budak, tidak juga memberi makan 6 orang miskin, tapi disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Inilah beberapa hal yang terkait hal-hal yang membatalkan puasa dari segi fikih ya. Mungkin nanti akan berlanjut kembali pembahasan ini, tidak cukup sampai di sini karena masih panjang. Untuk kultum hari ini cukup sekian saja, dan kita nanti lanjutkan pada kultum berikutnya. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.